Kamado Tanjiro adalah pemeran utama di serial Kimetsu no Yaiba. Tanjiro berasal dari keluarga sederhana. Tanjiro lahir dari keluarga penjual batu arang yang tinggal di gunung. Tanjiro adalah anak tertua dan punya 5 orang adik. Setelah ayah Tanjiro meninggal, Tanjiro menggantikan pekerjaan ayahnya untuk menjual arang. Tanjiro jadi tulang punggung keluarga sekaligus sosok kakak buat adik-adiknya. Namun karena diserang iblis, seluruh keluarga Tanjiro meninggal terkecuali adiknya Nezuko yang berubah jadi iblis. Kita bisa lihat kedekatan Tanjiro dengan keluarganya saat Tanjiro terjebak di alam mimpi. Di sana Tanjiro bermimpi keluarganya utuh kembali. Adik-adiknya terlihat sangat dekat dengan Tanjiro. Bahkan ketika Tanjiro sadar dia sedang terjebak di alam mimpi dan mencoba buat pergi, adiknya paling kecil menangis gak ingin ditinggal Tanjiro. Tanjiro pun ikut menangis karena sekali lagi harus berpisah dengan keluarganya. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat menginginkan kehidupannya yang dulu. Karena bagi Tanjiro, seandainya keluarganya masih utuh dan adiknya nggak jadi iblis, Tanjiro nggak perlu mengangkat pedang dan jadi pemburu iblis. Tanjiro tahu meskipun berjualan arang dan hanya hidup sederhana, dia bisa mendapatkan kebahagiaan karena seluruh keluarganya utuh. Tanjiro punya kepribadian yang sangat ramah dan hati yang baik. Waktu pertama bertemu Zenitsu yang cengeng dan penakut, Tanjiro sama sekali nggak merendahkan Zenitsu. Malahan dia sebenarnya tahu kalau Zenitsu adalah orang yang kuat. Dia sama sekali nggak menilai Zenitsu dari penampilan luarnya. Dia justru mengambil ilmu atau pengetahuan dari kelebihan Zenitsu. Tanjiro pernah memakai teknik pernapasan petir untuk melawan iblis Hantengu. Dia mengingat perkataan Zenitsu tentang cara menggunakan pernapasan petir, kemudian menerapkannya ke dalam pertempuran asli. Gak lupa Tanjiro juga berterima kasih ke Zenitsu setelahnya karena berkat ilmu dari Zenitsu, Tanjiro bisa menggunakannya untuk mengalahkan iblis. Dan sadarkah kamu, meskipun Zenitsu sering marah-marah atau mengomeli Tanjiro, Tanjiro sama sekali nggak kesal dengan Zenitsu. Mungkin ini adalah salah satu kebaikan Tanjiro, yaitu mau berteman dengan Zenitsu dengan kepribadian Zenitsu yang apa adanya. Malahan saat Tanjiro melihat ada hal yang tidak beres atau tidak seperti Zenitsu yang biasanya, dia malah mengkhawatirkan Zenitsu. Kemudian saat Tanjiro bertemu dengan Sanemi, pertemuan awal Tanjiro dan Sanemi bisa dibilang cukup buruk. Sanemi melukai Nezuko tepat di depan Tanjiro. Tanjiro yang kesal menanduk kepala Sanemi bahkan sampai mimisan. Kemudian saat pelatihan pilar, lagi-lagi mereka tidak terlalu akur. Mereka sempat baku hantam karena Tanjiro yang coba membela genya di depan Sanemi. Saat Tanjiro ketemu lagi dengan Sanemi, dia malah bilang ke Sanemi kalau Sanemi suka dengan Ohagi dan menawarinya akan dibuatkan Ohagi. Sanemi yang kesal akhirnya memukul Tanjiro. Meskipun pertemuan awal mereka lumayan buruk dan sering bertengkar, Tanjiro sama sekali nggak mencium atau merasakan kemarahan maupun keburukan dari Sanemi. Karena memang hanya penampilan luar Sanemi saja yang terlihat barbar. Hal tersebut juga ia sampaikan pada genya. Berkat Tanjiro juga, genya jadi nggak takut lagi dengan kakaknya. Begitu pula saat mengenal Tamayo. Awalnya Tanjiro curiga karena Tamayo yang seorang iblis mau membantu Tanjiro dan Nezuko, tapi dia bisa merasakan kejujuran saat berbicara dengan Tamayo. Tanjiro tahu Tamayo sama sekali nggak ada niatan buruk padanya dan Nezuko. Ini juga membuktikan kebaikan hati Tanjiro masih ada bahkan untuk sosok iblis sekalipun. Ingat waktu Tanjiro mengalahkan iblis laba-laba adik dari Rui? Saat akan menebas lehernya, Tanjiro merasakan aura kesedihan dari iblis itu. Kemudian dia memutuskan untuk memotong lehernya dengan lebih lembut. Sama halnya dengan Rui. Saat Rui akhirnya dikalahkan Giyu, Tanjiro merasakan kesedihan dari Rui. Dia meratapi kepergian Rui dengan rasa kasihan. Tanjiro juga merasakan hal yang sama pada Daki dan Gyutaro. Mereka sempat bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain karena kepala mereka terpenggal. Namun Tanjiro mendekati mereka dan berkata kalau sesama saudara tidak boleh saling bertengkar. Rasa toleransi dan tanggung jawab Tanjiro sangat tinggi. Meskipun dia sadar bahwa dia adalah pemburu iblis, namun bukan berarti iblis tidak punya penyesalan dan kesedihan dalam hidupnya. Dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai pemburu iblis, namun juga tidak lupa menyisakan ruang untuk menghargai perasaan para iblis. Tentu saja tidak semua iblis punya sisi perasaan baik dalam diri mereka. Ada juga iblis Enmu yang menjelek-jelekan keluarga Tanjiro lewat mimpi. Tanjiro sangat marah dan emosi karena Enmu menghina keluarganya. Dia mengalahkan Enmu tanpa sedikit pun merasakan kesedihan. Begitu pula dengan Hantengu. Tanjiro marah karena gara-gara dia Nezuko terbakar sinar matahari. Dari sini kita bisa tahu ada beberapa hal yang memang nggak bisa Tanjiro maafkan atau tolerir meskipun dia orang yang baik. Seberapa baik pun Tanjiro pada iblis, mereka tetap tidak akan bisa berubah. Jika iblis tidak terpengaruh dengan kebaikan Tanjiro, beda halnya dengan manusia biasa. Tanjiro punya daya tarik yang kuat.
yang mana kebaikan dan kerendahan hatinya bisa sampai mengubah seseorang. Pastinya kebaikan Tanjiro juga berpengaruh pada orang di sekelilingnya. Kanao adalah salah satu dari orang yang berubah berkat pertemuannya dengan Tanjiro. Kanao adalah orang yang sangat patuh pada gurunya yaitu Shinobu. Baginya perintah Shinobu adalah segalanya. Ini karena Shinobu dan kakaknya dulu yang mengasuh Kanao saat terlantar. Mereka merawat Kanao dan membesarkannya. Jadi bagi Kanao perintah Shinobu adalah mutlak. Ketika bertemu Nezuko pertama kali, dia tidak memedulikan Nezuko yang cuman kabur dan berlari menghindari Kanao. Padahal menurut nalar Kanao, jika Nezuko iblis maka bisa saja bertarung melawan Kanao. Tapi Kanao nggak menghiraukan hal itu. Dia hanya menjalankan perintah untuk membasmi iblis. Namun saat bertemu Tanjiro, cara berpikir Kanao perlahan mulai berubah. Tanjiro memulai untuk mengajak bicara Kanao, tapi awalnya Kanao hanya diam saja. Kemudian dia melempar koin untuk memutuskan apa harus bicara dengan Tanjiro atau tidak. Dia menjelaskan ke Tanjiro keputusannya bergantung pada hasil lemparan koin. Tanjiro bertanya kenapa tidak memutuskannya berdasarkan hati Kanao saja. Namun Kanao menjawab keputusan hatinya tidak penting. Kemudian Tanjiro melempar koin dan berkata jika hasilnya adalah kepala, maka mulai sekarang Kanao harus mulai mengikuti kata hatinya. Dan benar, Tanjiro berhasil memenangkan lempar koin itu. Kanao bertanya bagaimana Tanjiro bisa tahu hasilnya kepala. Tanjiro menjawab hanya kebetulan. Karena meskipun hasilnya ekor, Tanjiro akan terus melempar koinnya hingga hasilnya kepala. Dari sanalah tanpa sadar hati Kanao mulai perlahan bergerak berkat pertemuannya dengan Tanjiro. Tokito juga orang yang berubah berkat Tanjiro. Awalnya, Tokito adalah pribadi yang pendiam. Dia juga terlihat sama sekali tidak punya respect pada orang lain kecuali Oyakata sama. Bawaan mukanya datar dan tidak ekspresif. Namun semua itu berubah ketika dia kenal dengan Tanjiro. Tokito pernah bertanya ke Tanjiro kenapa dia senang sekali mengurusi urusan orang lain. Tanjiro berkata ke Tokito membantu orang lain itu ujungnya untuk kebaikan diri sendiri juga. Hanya dari satu ucapan kalimat Tanjiro mampu mengubah sikap Tokito. Dari yang awalnya nggak peduli dengan urusan orang lain, akhirnya dia jadi mempedulikan orang lain. Selain Tokito, tentu Giyu juga jadi berubah berkat Tanjiro. Giyu sering menganggap dirinya nggak pantas disebut sebagai pilar dan selalu menyalahkan dirinya sendiri akibat kematian Sabito serta kakaknya. Alhasil, dia sering salah paham dengan para pilar lainnya. Padahal Giyu cuma merasa dirinya tidak pantas jadi pilar. Tanjiro kemudian mengajak Giyu bicara dan menemaninya. Awalnya Giyu ingin Tanjiro pergi dan tidak mendekatinya. Tapi Tanjiro masih kekeh untuk mendekat dan bicara dengan Giyu. Hingga ujungnya karena capek kemana-mana Tanjiro mendatanginya, Giyu akhirnya menceritakan kisahnya. Pada akhirnya Tanjiro memaklumi kenapa Giyu bersikap dingin dan gak akrab dengan pilar lainnya. Tapi menurut Tanjiro, Sabito akan sedih dengan keadaan Giyu yang sekarang. Pastinya Sabito ingin Giyu untuk bangkit agar kematian Sabito maupun kakaknya jadi tidak sia-sia. Setelah mendengar pendapat Tanjiro, Giyu akhirnya mau berubah dan memperbaiki sikapnya. Keberadaan Tanjiro sebagai karakter utama dalam cerita Kimetsu no Yaiba memiliki pengaruh besar untuk karakter lainnya. Sekarang kita tahu bahwa Tanjiro memang orang yang baik. Cara Tanjiro berbicara dengan lembut, cara dia mendekatkan diri dengan orang lain, serta kejujurannya patut diidamkan. Tanjiro pernah mengobrol dengan Shinobu. Dia melihat Shinobu sebagai pribadi yang ramah di luar, namun dia mencium aura kemarahan di dalam diri Shinobu. Ini karena Shinobu menyimpan dendam pada iblis yang membunuh kakaknya. Sejak saat itulah senyum ramah pada Shinobu terlihat palsu. Shinobu melihat Tanjiro seperti kakaknya Kanae. Dia juga menyimpan rasa simpati pada iblis. Oleh karena itu, setelah bertemu Tanjiro dan Nezuko, Shinobu mempercayakan mimpinya yaitu manusia bisa berteman dengan iblis pada Tanjiro. Hal lain yang membuat kagum pada Tanjiro adalah dia mau berteman dengan Genya. Genya adalah pribadi yang kasar mirip Sanemi kakaknya. Waktu ketemu Tanjiro, dia tidak mau menyapanya. Kemudian saat mereka bertemu kembali di pemandian air panas, Tanjiro mencoba berusaha akrab dengan Genya. Nah, ketika melawan Hantengu, Genya sempat berubah jadi mode iblis. Genya berkata pada Tanjiro kalau dirinya lah yang akan jadi pilar. Tanjiro dengan senang hati menawarkan diri membantu Genya agar mencapai impiannya. Dia mempercayakan Hantengu ke Genya untuk mengalahkannya, tapi malah akhirnya berujung kebalikannya. Justru Genya yang akhirnya mempercayakan Tanjiro untuk mengalahkan Hantengu. Terakhir saat Tanjiro berbicara dengan Himejima. Himejima memuji Tanjiro karena mengambil keputusan yang luar biasa. Hal ini karena Tanjiro lebih mengutamakan nyawa penduduk ketimbang nyawa adiknya Nezuko ketika di desa penembak pedang.
Tapi Tanjiro menjawab yang membuat keputusan bukanlah dirinya melainkan Nezuko. Tanjiro berkata dirinya tak bisa membuat keputusan dan malah hampir membuat penduduk desa kehilangan nyawanya. Dia merasa dirinya tak pantas diakui. Tanjiro menambahkan dia berpikir sudah mengambil jalan yang benar, tapi sebenarnya dia juga tidak tahu bagaimana ke depannya. Dia mengaku dirinya selalu ditolong orang lain dan akhirnya berada di jalan yang tepat. Kejujuran Tanjiro semakin membuat Himejima kagum pada Tanjiro. Menurutnya, Tanjiro adalah anak yang spesial. Setelah kita tahu perjalanan dan kisah Tanjiro selama dia hidup, sekarang mari kita coba rangkum semua kriteria menjadi orang baik seperti Tanjiro. Pertama, Tanjiro memiliki rasa empati pada orang lain. Dia mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Hal ini terlihat saat dia mencoba memahami situasi yang dialami Giyu. Tanjiro tidak langsung menyalahkan Giyu, tapi coba ikut merasakan kesedihan dari sudut pandang Giyu. Dirinya juga bercermin pada dirinya sendiri bahwa dulu dia pernah berpikir seandainya dirinya di sana ada bersama keluarganya ketika iblis menyerang, mungkin dia bisa menyelamatkan keluarganya atau mencegah Nezuko jadi iblis. Kemudian Tanjiro punya kejujuran. Normalnya orang akan diam ketika dirinya dipuji seperti saat Himejima mengakui Tanjiro. Tapi dia mengaku belak-belakan bahwa dirinya nggak pantas untuk diakui. Dia berani bilang bahwa dirinya sendiri juga nggak bisa mengambil keputusan. Karena berkat Nezuko lah Tanjiro berani mengambil keputusan. Kejujuran seperti ini patut diacungi jempol karena biasanya saat orang dipuji dia jadi terlalu senang atas usahanya tapi lupa mengakui berkat siapa usahanya berhasil. Tanjiro juga mampu menghargai orang lain dengan sangat baik. Seperti Tanjiro yang berbicara dengan Kanao. Tanjiro nggak menyalahkan Kanao karena menganut perintah adalah mutlak. Namun Tanjiro memberi solusi lain yaitu dengan membiarkan Kanao untuk mengikuti atau menuruti kata hatinya. Dengan begitu, Kanao tidak akan bingung atau ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Setelah semua rangkuman kebaikan Tanjiro, apakah Tanjiro bisa disimpulkan adalah karakter yang sempurna? Tentu saja tidak. Dia juga sempat menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membantu Rengoku bertarung. Dia meratapi betapa lemahnya dia waktu itu. Terpuruk pasti juga pernah, namun Tanjiro tidak mau berlama-lama dalam keterpurukannya dan akhirnya bangkit untuk berlatih lebih keras lagi. Meskipun karakter Kamado Tanjiro hanyalah sebuah fiksi atau karangan belaka, nyatanya banyak kebaikan-kebaikan dari Tanjiro yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal bertemu dengan orang yang tidak suka dengan kita bisa mencontoh Tanjiro ketika dia dimusuhi atau tidak disukai Sanemi dan Obanai. Bukannya kesal dengan mereka, Tanjiro justru membaik-baiki mereka hingga akhirnya mereka sendiri yang berdamai dan mau menerima Tanjiro. Nah, sepertinya enak ya jadi orang baik seperti Tanjiro. Tentu saja prosesnya tidak mudah. Tapi asalkan mau untuk memperbaiki diri di setiap kelemahan dan kesalahan yang diperbuat, ujungnya pasti bisa menjadi orang yang lebih baik.